Selamat pagi, Bu Ati. Pagi Bu Ina, akhirnya bisa ketemu lagi nih Bu Ina. Apa kabar Bu Ina? Baik, Bu. Sehat-sehat. Ya, sehat ya Bu Ina ya. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Nih ada yang bisa saya bantu nih Bu Ina? Baik, Bu. Kemarin saya sudah kirim pesan itu. Iya, Boleh sedikit ceritakan dulu, Bu. ya boleh. Kebetulan kemarin kami sudah melaksanakan PTS dan dari hasil PTS itu sudah kami evaluasi bersama. Kembali lagi ke kelasnya saya itu banyak sekali anak-anak yang nilainya rendah, Bu. Dan dari hasil evaluasi itu ada salah satu faktornya yaitu motivasi belajar anak-anak yang menurun, Ibu. Saya bingung, Ibu, bagaimana kira-kira cara atau ya bisa mengatasi kebingungan saya ini. Ya, jadi Ibu Ina ini sedang dalam keadaan bingung nih Bu Ina bahwa hasil PTS peserta didik yang cenderung lebih rendah, lalu berbincang-bincanglah Bu Ina dengan tim dan ternyata yang menyebabkan hasil PTS peserta didik ini rendah itu karena motivasi nih menurut Bu Ina. Lalu kira-kira apa indikator yang menyebabkan Bu Ina bisa mengidentifikasi ini bahwa ini adalah faktor motivasi dari peserta didik? Kira-kira indikatornya apa, Bu Ina? Dilihat dari kesehariannya anak-anak itu mereka keinginan untuk belajar itu semakin menurun. Kemudian kadang-kadang ikut pelajaran itu tidak serius, Ibu. Mengikuti pelajaran juga kadang-kadang tidak dengan rasa senang, bosan, cepat bosan dengan tugas-tugas yang diberikan. Kadang-kadang guru harus mengontrol, harus panggil siswanya bahwa ini tugasnya belum dikumpul. Jadi kadang-kadang tugas dikumpul tidak tepat waktu. Mereka juga cepat putus asa. Kemudian motivasi mereka untuk meraih juara atau berprestasi itu semakin menurun, Ibu. Oh ya, jadi Ibu Ina lihat dengan mereka punya apa semacam antusias dalam menerima pembelajaran, lalu apa namanya kesigapan menerima tugas lalu menyelesaikannya juga itu rendah ya yang Ibu Ina lihat. Jadi itu yang menyebabkan Ibu Ina apa namanya menarik kesimpulan bahwa itu yang menyebabkan apa motivasi mereka menjadi menurun. Kira-kira menurut Bu Ina apa penyebabnya ini bisa terjadi Bu Ina pada peserta didik Ibu Ina? Saya pikir mungkin butuh apa ya, tahapannya juga pendampingan, mungkin pendampingan atau penanganan untuk ataupun orang teman itu yang kurang. Iya, pendampingan pendampingan individu atau pendampingan dari orang tua ya dalam hal ini pendampingan individu ini yang dilakukan oleh guru ya. Pendampingan yang seperti apa yang Ibu Ina maksudkan? Pendampingan kalau misalnya oleh guru, pendampingan yang seperti apa yang Ibu Ina maksudkan? Pribadi masing-masing gitu ya saya panggil atau juga bisa secara kelompok di kelas atau juga bisa saya lakukan mungkin dengan pendekatan melalui orang tua peserta didik. Oh ya, jadi ada bisa dengan strategi pendampingan secara personal bagi peserta didik yang Ibu Ina mungkin lihat kecenderungannya memiliki apa namanya nilai atau hasil ujian yang tidak begitu memuaskan, atau Ibu Ina juga bisa lakukan secara kolektif ya, seperti yang Ibu Ina sampaikan, atau dengan berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira dari ketiga strategi yang Ibu Ina ingin sampaikan dengan strategi pendampingan ini, mana yang paling mungkin bisa Ibu Ina lakukan sesegera mungkin?
meeting ya bahwa dengan gimana aku apakah merupakan mereka kemudian sarannya mulai dari refleksi. Mungkin mereka sendiri pasti apa kendala mungkin alasan atau motivasi mereka itu menurun. Ya, mantap nih Bu Ina. Jadi Ibu Ina pakai strategi secara kolektif mengumpulkan peserta didik yang dianggap memerlukan pendampingan khusus. Lalu Ibu Ina melakukan refleksi di dalamnya, lalu merancang langkah-langkah ya, semacam metode-metode apa nih yang bisa Ibu Ina kembangkan buat peserta didik Ibu Ina. Ya saya rasa ini luar biasa. Lalu Ibu Ina kalau Ibu Ina melihat ketercapaian strategi yang Ibu Ina rencanakan ini dengan pendampingan ini, kalau pada skala 1 sampai 100 atau ya 1 sampai 10 lah. Kalau pada skala 1 sampai 10 ketercapaian ini ada pada ketercapaian kemaksimalan strategi ini ada pada angka berapa Bu Ina? Ini saya mungkin pada skala 5 atau 6. Ya, ya, ya. Ya, halo Bu Ina. Ya, jadi Ibu Ina memberikan ya, baik Bu Ina. Jadi Ibu Ina memberikan nilai dari skala 1 sampai 10 itu ada di nilai 5 begitu ya, 5 atau 6 ya. Lalu adakah impian Bu Ina untuk nilai atau skala itu dari skala itu ada pada angka 10 Bu Ina? Kalau untuk angka 10 pasti. Ya. Apa yang kita lakukan pasti pengen tujuannya tercapai, dan ini saya berharap kemudian berbagi itu mampu meningkatkan atau mungkin menambah kemudian ada angka 10 bisa itu kalau disahkan hanya butuh waktu. Ya, artinya mungkin sifat pendampingannya akan menjadi lebih kontinu ya Bu Ina ya. Ya, dan semacam dengan strategi yang Ibu Ina angkat ini, Ibu Ina gunakan ini, tentunya akan memberikan kita bisa melihat dampak positif yang akan mungkin muncul dan ini perlu bersifat berkesinambungan. Nah, kira-kira kapan waktu yang paling cepat yang akan Ibu Ina gunakan untuk mengeksekusi strategi Ibu Ina ini? Saya pikir soalnya jadwal ada di setiap hari Jumat, jadi kita bahas. Saya bisa gunakan saja di waktu yang pas itu, digunakan untuk melakukan refleksi bersama anak. Lebih cepat lebih baik ya Bu Ina ya. Jadi mungkin artinya 1-2 hari ya, ini ada di hari Rabu, Kamis, Jumat sudah, dan saya penasaran nih Bu Ina, kira-kira di hari Senin nanti ketika kita meet up sekali lagi, nah ada cerita apa nantinya ini dengan hasil pertemuan itu ya. Harapan saya ya akan memberikan hasil yang positif ya sebagaimana harapan Bu Ina. Jadi Ibu Ina yakin nih ketercapaiannya akan menjadi maksimal jika Ibu Ina lakukan secara kontinu, berulang kali dan terus menerus ya, sehingga ini akan menjadi lebih semangat. Soalnya yang Ibu Ina mau bangun ini adalah motivasi belajar. Ini sangat luar biasa Bu Ina. Saya menunggu ceritanya dan cerita eksekusinya serta hasil yang sudah Ibu Ina coba. Ini sangat luar biasa Bu Ina. Sampai ketemu di hari Senin nanti ya. Nah, sekarang saya mau dengar nih Bu Ina, mungkin bisa berbagi kira-kira bagaimana perasaan Bu Ina sebelum Ibu Ina bercerita tentang ini dengan setelah Ibu Ina mampu menemukan solusi sendiri.
apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Saya bersyukur bahwa keren sekali Ibu saya bisa berbincang dan diskusi dengan Ibu menemukan promosi sendiri bagaimana saya mengatasi motivasi belajar anak-anak saya di kelas dengan mengumpulkan mereka dan saya melakukan refleksi apa begitu hambatan atau kendala yang mereka rasakan, kemudian bagaimana membangun motivasi bersama dengan komitmen atau hal-hal positif dan bersifat kebiasaan. Iya, ya, ya, mantap juga Bu Ina. Ya, semangat Bu Ina yang luar biasa dan harapan saya semua guru di mana saja se-Indonesia itu juga punya semangat yang sama kayak Bu Ina. Luar biasa Bu Ina. Sampai ketemu ya Bu Ina ya. Sampai ketemu. Saya penasaran mendengar cerita-cerita selanjutnya. Selamat pagi Bu Ina. Iya, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan berganti peran. Saya akan menjadi coach dan Bu Ina akan menjadi coach. Kita akan mulai pada hitungan ketiga. Saya akan mulai menyapa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kita mulai. Selamat pagi Ibu Ina. Selamat pagi Pak. Kabar baik Bu Ina, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Bu Ina nih mau mendengarkan sesi curhat saya Bu Ina. Baik, baik. Semoga selalu sehat ya. Iya, Ibu. Amin. Lagi. Iya Bu Ina. Eh, Pengen curhat nih Bu Ina. Ya, jadi begini Bu Ina, saya ini kan mau segera menjalankan supervisi saya. Program supervisi saya kebetulan sudah mulai saya jadwalkan akan terjadi di minggu depan. Nah, tadi itu saya sempat ngecek nih Bu Ina dengan ini Wakasek kurikulum. Ternyata dari 90 guru itu ada 60 guru sudah mengumpulkan 60 orang ini sudah mengumpulkan dan ada kurang lebih 30 guru ini yang belum mengumpulkan perangkatnya. Saya tadi sempat agak kesal loh Bu Ina, ini 30 orang ini kemana saja selama ini nih? Kenapa belum mengumpulkan tugas padahal kita sudah punya deadline kan Bu Ina? Saya agak kesal karena mereka itu akan menghambat saya menjalankan program supervisi saya nih 30 orang guru ini nih Bu Ina. Aduh, ini kira-kira saya harus gimana Bu Ina? Awalnya sempat emosi nih Bu Ina, tapi saya pikir kurang pas ya kalau saya mengambil sikap demikian. Nah, tapi kalau saya simpan sendiri juga kesal sendiri nih Bu Ina. Makanya cari Bu Ina biar bisa berbagi, mungkin Ibu Ina juga bisa memberikan ide ke saya ini atau apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala saya Bu Ina bagi 30 rekan guru ini yang belum tepat waktu mengumpulkan perangkatnya. Begitu Bu Ina. Baik Bu Ati. Jadi dari yang melakukan supervisi ya Bu? Iya, betul. Iya. Dari 90 guru, 30 yang sudah mengumpulkan perangkat tepat waktu dan 60 guru ini yang belum. Ada 60 Bu Ina yang sudah kumpul, yang belum 30 orang. Yang belum itu 30 orang, ya. Ya. Masih banyak ya, berarti sekitar 30 ya. Ya, betul Bu Ina. Ya, betul sekali Bu Ina. Kira-kira apa yang mencari tadi pernah mencari tahunya ada kendala apa yang dialami guru-gurunya hingga mereka tidak berangkat. Itu dia ya Bu Ina ya. Kenapa ini 30 guru ini yang agak terkendala dalam pengumpulan. Kalau saya lihat sih pada komitmen waktu ya Bu Ina ya. Mungkin mereka tidak begitu terlalu konsisten dengan tugas yang diberikan serta
komitmen waktu. Karena kenapa yang lain 60-an orang itu bisa kumpulkan dengan sangat tepat waktu, lalu mereka tidak? Ini mungkin lebih letaknya ke apa Bu Ina? Ke semacam komitmen Bu Ina ya. Jadi saya agak susah ini mengatasi yang kayak begini kalau sudah soal komitmen nih Bu Ina. Nah, dari yang guru ini sangat juga ada dari walaupun tadi dia dalam pelaksanaannya dari sekarang ini kira-kira apa yang buat lihat bisa mereka bisa mengumpulkan itu tepat waktu itu. Ya, itu dia Ibu Ina, betul. Saya rasa itu kembali juga ke komitmen. Nah, 60 orang ini mereka lebih memiliki etos kerja yang tinggi mungkin Bu Ina. Mereka lebih konsisten, lebih tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Bu Ina. Jadi mereka cenderung ya kalau dikasih deadline mereka memaksimalkan waktu mereka untuk bisa mengumpulkan sebelum deadline. Jadi saya pikir mereka memiliki komitmen yang luar biasa bagi ke-60 orang ini yang patuh, artinya yang tahu dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban mereka. Ya lagi-lagi mungkin ini soal komitmen Bu Ina. Ya. Ya, bicara tentang komitmen ya, komitmen pada tugas, pada tanggung jawab. Nah, benar-benar yang sebenarnya kita fokus pada komitmen ya, Mbak. Kalau ini berarti bicara soal komitmen, komitmen yang nah, kalau seandainya dari 30 orang yang belum mengumpulkan ini kita bersalah pada 1 sampai 10. Kira-kira 30 orang ini berada pada skala berapa ini? Ya, kalau soal komitmen mereka mungkin ada di angka 7, Bu Ina. Nilai untuk mereka itu ada di angka 7, Bu Ina. Ya. Iya, Bu Ina. Karena saya lihat, iya, karena saya, karena saya lihat begini Bu Ina, mereka itu ke-30 orang ini dikasih tugas tambahan nih Bu Ina. Mereka bertanggung jawab untuk tugas tambahan itu. Mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat waktu, konsisten terhadap kegiatan dan bisa bertanggung jawab. Tapi ketika tugas utama mereka yang menyiapkan perangkat ini Bu Ina, mereka sering mengabaikan, mereka menyepelekan itu. Sedangkan saya pikir itu akan mengganggu juga urusan atau program-program yang lainnya. Sehingga saya pikir saya kasih mereka angka 7 karena sebenarnya mereka itu bisa bertanggung jawab untuk tugas yang lain. Hanya mereka terkendala yang ini sehingga mereka sering mengabaikan. Sehingga saya kasih mereka di poin 7 lah Bu Ina, dengan alasan itu. Jadi pada pekerjaan tertentu mereka fokus ya. Ya. Kemudian pada pekerjaan kami cukup seperti dosen. Ini soal fokus yang tadi saya tangkap dari yang ibu sekarang kan, bagaimana bisa mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah tadi. Saya pikir saya harus bicara nih Bu Ina dengan mereka, entah ya saya harus bicara dari hati ke hati, face to face ya. Mungkin saya pikir saya harus pakai strategi gini Bu Ina, saya panggil mereka satu persatu. Kalau tidak ya saya mungkin akan mengumpulkan mereka di suatu waktu secara bersama-sama. Atau yang paling ekstrim yang bisa saya lakukan, mungkin saya mengundang pengawas. Silahkanlah pengawas berbicara sendiri dengan mereka. Mungkin mereka hanya mendengarkan nasihat pengawas, jadi mereka bisa tertib. Paling tidak mungkin 3 cara itu yang akan saya lakukan, Bu Ina. Kemungkinan mereka bertemu satu persatu, atau bisa juga dengan bersama-sama ya. Ini apa sih yang paling ekstrim tadi mengundang pengawas untuk datang ke sekolah. Iya. Dari ketika yang
dan Ya, halo Bu Ina. Ya, halo Bu Ina. Ya, oke. Ya, boleh diulangi Bu Ina? saya Ya, boleh Bu Ina. dari tiga anak bukan bersama untuk mengajak mereka bekerja bersama juga dengan yang paling ekstrim tadi memanggil pengawas untuk turun ke sekolah. Saya pikir Eh, ya, baik Bu Ina, saya rasa mungkin yang paling mungkin yang saya lakukan kalau saya panggil satu persatu, mungkin akan butuh waktu yang cukup panjang ya Bu Ina ya, dan ini akan mengganggu jadwal supervisi saya, atau saya mungkin bisa apa namanya, secara bersama-sama saya memanggil mereka, saya minta daftar dari ke kurikulum, daftar nama yang belum mengumpulkan. Ya yang paling mungkin akan segera saya lakukan adalah memanggil mereka secara bersama-sama Bu Ina. Karena kalau saya pakai yang paling ekstrim tadi memanggil pengawas ya saya takut akan mengganggu apa namanya psikologi ya hubungan kami ya juga akan menjadi tidak begitu baik ya saya khawatirkan itu sehingga saya pikir saya akan mengambil strategi apa namanya memanggil mereka secara bersama-sama dan di situ kita akan bicara ya di situ kita akan bicara banyak hal di situ Bu Ina. Ya. memanggil mereka secara bersama-sama. Nah, dan dalam pendampingan seperti itu, apa yang dilakukan dalam pendampingan kelompok? Iya. Apa yang harus saya lakukan ya Bu Ina? Ya saya pikir Bu Ina, saya pengen kembali Bapak Ibu guru itu melakukan refleksi. Mereka merefleksi kembali apa yang sudah mereka lakukan yang baik dan apa yang belum baik yang sudah mereka lakukan. Kalau mereka sudah berefleksi, saya minta kita coba buka kembali komitmen kita bersama di awal tahun ajaran. Kita lihat kembali komitmen, setelah itu saya akan tanyakan apa yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Mungkin dengan kita berbicara kendala bersama, di situ kita akan menemukan apa yang menjadi solusi untuk bisa diselesaikan. Saya pikir dengan strategi itu yang akan bisa mengubah pola komitmen atau semangat fokus kerjanya Bapak Ibu guru ini, Bu Ina. Jadi dari kegiatan itu melakukan refleksi dan menarik kembali komitmen dan motivasi guru-guru. Oke, baik Ibu, dan pasti ada harapan, pasti ada nih harapan yang bisa dicapai untuk pendampingan kelompok seperti ini. Kira-kira harapan seperti apa atau indikator keberhasilan seperti apa yang Ya, tentunya yang menjadi indikator keberhasilan bahwa ya ke-30 ini sudah bisa lebih on time menyelesaikan apa namanya perangkat atau tagihan yang saya minta ya Bu Ina ya. Ya, saya pikir bahwa dengan memberikan komitmen baru komitmen di atas komitmen jadinya ya Bu Ina ya saya memberikan komitmen baru berarti Bapak Ibu ini harus menyelesaikan sesuai deadline yang saya siapkan dan indikatornya bahwa akan terkumpul semua sebelum deadline yang dimaksudkan. Saya kira akan bisa sampai semaksimal itu Bu Ina. Baik, sangat luar biasa sekali kalau komitmen yang dilakukan, kemudian pendamping ini berjalan dengan baik, mungkin pendamping dari 30 guru bisa terkumpul dan akhirnya bisa melaksanakan supervisi. Ya. Ya. Itu, kira-kira ini saya harus semangat sekali saat dia dan belajarnya pemerintah dari suaranya juga. Nah, kira-kira apa yang mengaksir? Minggu depan kah atau dalam tahun ke depan? Harus lebih cepat lebih baik kayaknya nih Bu Ina ya. Ini biar tidak tergeser waktu supervisi saya ya paling mungkin saya akan lakukan besok dan paling lambat lusa Bu Ina. Itu yang paling mungkin saya lakukan secepatnya.
Saya akan mungkin memanggil di besok atau ya lusa. Ya besok lah Bu Ina, lebih cepat lebih baik Bu Ina. Ya, 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 ya. Amin. Kira-kira sampai sekarang apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini untuk perasaan yang pada akhir? Ya, sejujurnya Bu Ina ya, sebelumnya ini mungkin saya agak sempat terbawa emosi Bu Ina saat mendengar informasi dari Wakasek saya bahwa Adi ini benar-benar secara psikis terganggu, saya ini kesel saya ini. Tapi setelah saya bercerita, saya sampai berpikir gini loh Bu Ina, saya tidak punya ide ini, bagaimana cara mengatasi ke-30. Sampai saya berpikir apa saya sudah memang tidak sanggup ini menghandle ke-30 guru ini. Tapi ketika saya bercerita, saya pikir ada ternyata langkah-langkahnya ini luar biasa Bu Ina, dengan kita berbagi malah saya bisa berpikir secara mandiri. Ini bagaimana saya menyelesaikan, strategi apa yang saya pakai dengan bantuan arahan Bu Ina, ini luar biasa. Akhirnya saya bisa menemukan solusi ya. Harapannya ya setelah solusi yang saya temukan ini ya bisa berdampak baik dan memberikan hasil yang maksimal ya Bu Ina ya. Aduh ini luar biasa. Saya sangat appreciate dengan ini Bu Ina. Luar biasa berarti ya, dari awal bingung kemudian akhirnya mendapatkan sendiri solusi dari permasalahan ini. Baik Ibu Ati, terima kasih banyak Ya, untuk diskusinya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena saya juga bisa belajar nih dari permasalahan ini. ya, Oke, baik Ibu ya, Ati, tetap ya, semangat sampai ketemu lagi di minggu depan. ya. Semoga datang dengan cerita bahagia. Iya, baik Bu Ina. Makasih banyak ya. Saya yang harusnya berterima kasih Bu Ina sudah bersedia meluangkan waktu Bu Ina. Saya senang sekali. Agak longgar sudah ini, saya ini sudah lega, tinggal saya eksekusi sudah yang harus saya lakukan. Terima kasih sekali lagi Bu Ina. Selamat siang Bu Ina. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih Bu Ina. Ya.